Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you all just fine. So it's time for us to study English again with me, Miss Eva Ismawati. So let's get started. Let's begin our lesson by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Hope you can understand this material. Okay, we're talking about chapter 1. In this chapter 1, it's still the same as the usual, as the previous one. We talk about the simple past tense. But this one is different because simple past tense with verb. The previous lesson we talk about simple past tense without verb, but this material we talk about simple past with verb. Jadi materi sebelumnya kita belajar tentang simple past tanpa kata kerja, tapi di sini yang sekarang kita akan belajar simple past tense dengan kata kerja. Tujuannya seperti yang saya sebutkan saat pertama, kita akan belajar tentang simple past tense. Kalian berusaha memahami tentang bagaimana cara meminta informasi berkaitan dengan kejadian di masa yang lalu, dan finalnya adalah diharapkan kalian terampil menyusun teks interaksi, memberi dan meminta informasi berkaitan dengan masa lalu. Kita review dulu simple past tense. Kita ingat timelinenya di sini. Kalau di sini ada present, saat ini, past, masa lalu, dan future. Kita sudah pelajari present dan future di kelas 8. Di kelas 9 kita akan belajar tentang simple past tense. Simple past tense adalah satu bentuk kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa yang lalu. Dan adverb of time atau time expression that we can use for that adalah kata-kata adverb of time-nya yesterday, last bla 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 ago. Atau ini ada juga kita menggunakan kata in, tahunnya, in December 2020, and then in December 2019, atau di sini in 2010. Jadi in 1978, in 1945, ya itu. Jadi kalau itu udah berarti udah bermasa lalu. Simple past tense with verb atau kata kalimat simple past tense dengan kata verb, kita bahas dari awal dulu. Verb atau kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu regular verb, kata kerja beraturan, di mana perubahan kata kerja itu terjadi secara teratur, dan irregular verb, yaitu kata kerja tidak beraturan, di mana terjadi perubahannya itu suka-suka. Ada yang berubah bunyi, ada yang berubah bentuk sama sekali, berbeda sama sekali. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas di sini simple past tense regular verb dibagi lagi menjadi 3. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Bagaimana cara kita membentuk kalimat positif atau afirmatif? Yang pertama yaitu rumusnya adalah kita menggunakan subjek I, you, we, they, he, she, it, subjek menggunakan verb kedua. Jadi semua subjek menggunakan verb kedua. Jadi sama untuk simple past tense. Contohnya kata play, verb ke-1 atau kalimat infinitif, dia berubah menjadi kata played. Karena kita ngomongin regular verb yang perubahannya tinggal ditambahin kata ed, maka semua kata kerjanya ditambahin ed. Kalau yang regular verb, kata play berubah menjadi play, cook berubah menjadi cook, study berubah menjadi studied. Kita perhatikan rumusnya di bawah ini. Kata I, you, we, they, he, she, it, I played, he played football. Nanti kamu terusin lagi, ditambahkan lagi dengan objek dan komplementnya. We play football, they play football. Jadi semua subjek ini menggunakan kata play ditambahin ed, karena ini yang regular verb yang teratur. Bagaimana contohnya? Tom phoned his best friend. Tom menelpon temennya. Nah, nelfonnya itu udah berlalu, mungkin 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, yang jelas sudah berlalu. Bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Kalimat negatif, kalau di sini kita menggunakan subjek ditambah did not, verb ke-1, atau kata did not bisa kita ringkas menjadi didn't. Jadi subjek I, you, we, they, he, she, it itu tambah didn't. Didn't itu adalah bentuk lampau dari bentuk perubahan bentuk dari kata don't. Don't berubah menjadi didn't. Setelah kata didn't, maka tidak lagi menggunakan verb bentuk kedua, tapi kita menggunakan verb bentuk ke-1. Contohnya I
didn't play. Bukan I didn't play, tapi I didn't play. He didn't work. We didn't watch the movie, for example. Lalu bagaimana cara contohnya lagi? Lihat, perhatikan perubahannya. They studied for the history test. Mereka belajar untuk tes sejarah. Study berubah menjadi studied di kalimat positif. Tapi ketika kita ingin merubah menjadi kalimat negatif, maka kata study tetap berdiri sebagai study karena di sini ada kata didn't study. They didn't study the history test. Kita perhatikan kalimat berikut ini. They didn't study for the math test. They studied for the history test. Jadi mereka tidak belajar untuk tes matematika semalam. They studied for the history test. Kalaupun nggak ada keterangan waktunya, tapi kita bisa tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat lampau. Dari mana kita tahunya? Dari kata kerjanya. Terus untuk mengubahnya menjadi kalimat interrogatif atau kalimat bertanya, bagaimana cara kita mengubahnya? Kita butuh kata bantu, yaitu auxiliary verbnya did. Subjek baru verb ke-1. Ketika kita menjawab, kalau iya berarti yes, subject did. Kalau no, no, subject didn't. Untuk lebih memahaminya, perhatikan sebawah ini. Did, subject infinitive. Did I play football? Yes, I did. Did he work at the bank? Jawabnya kalau he berarti yes, he did. Kalau tidak berarti no, he didn't. Did we like meatball? Yes, we did. No, we didn't. Nah, contohnya lagi kalimatnya di sini. Ada kata apakah mereka datang ke London, mengunjungi London? Kalau iya berarti yes, kalau tidak. Kita lihat ya bentuk kalimatnya. Did they visit London yesterday? Di awal dengan kata did, yang merah ini. They visit London last year. Dan dijawabnya yes, they did, karena mereka mengunjunginya. Kalau tidak, tinggal no, they didn't. Kita lihat lagi ada Henry smile. Did Henry smile at you? Did Henry smile at me? Yes, he did. No, he didn't. Jadi tinggal subject did, subject didn't kalau jawabannya no. Kita lihat lagi percakapannya. Di sini ada Mila. Look at this picture. Saya kasih pertanyaan. Did Mila play a computer game yesterday? Look, this is Mila yesterday. So did Mila play a computer game yesterday? Look at this one. Did she play a computer game? No, she didn't. Karena Mila perempuan, kita ganti dengan kata she. No, she didn't. Now this is the two girls. These are two girls. So look at them. Anissa, did you study English last night? And Anissa say, no, I didn't. I didn't study English last night. Okay, I hope you can understand about this, how to use this one. The simple present, simple past tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk pertanyaannya kalian bisa sending di diskusi online. This is the end of the class. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah. Thank you for your attention. See you on the next video. Bye.